mereka. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur siang hari ini kami bisa berada di tempat ini. Sebentar kami akan bersama-sama berdoa, mendukung dan merestui, memberkati pernikahan dari Citra Bintoro dengan Francisca. Mari Tuhan Kau tolong supaya semuanya berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Beri kami kekuatan, kesehatan, terutama buat keluarga besar dari Citra dan Cika. Dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan dan kami buka acara pemberkatan nikah kudus ini. Haleluya, amin. Silakan saudara. Sekali lagi selamat siang, shalom semuanya. Salam sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebentar kita akan bersama-sama mendukung, mendoakan, dan tentu kita bersama-sama juga mau memberkati, meminta doa berkat, memohon doa berkat pada Tuhan supaya pernikahan yang akan dibangun oleh Citra dan Cika bisa menjadi pernikahan yang tentu diberkati Tuhan, harmonis, penuh damai sejahtera dan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya tahu sekali lagi untuk mempertahankan itu sudah sesuatu yang sangat berat. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang dalam hidup hanya sekedar bertahan itu bukan sesuatu yang baik. Karena banyak orang dalam pernikahan pun sebetulnya hanya bertahan supaya pernikahannya tidak pecah, supaya pernikahannya tidak goncang, tidak hancur. Tetapi sebenarnya mungkin di dalamnya sudah tidak ada lagi unsur saling mengasihi, sudah tidak saling harmonis lagi. Mungkin hanya karena kata-kata yang sedikit dan singkat itu bisa memicu pertengkaran yang hebat. Karena itu saya pikir cukup banyak pernikahan-pernikahan yang di sekitar kita yang hanya sekedar bertahan. Karena itu pada siang hari ini saya ingin membagikan kepada Citra dan Cika, dan saya berdoa semoga ini juga bisa menjadi berkat buat saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Saya ingin membagikan bagaimana supaya kita bisa membangun pernikahan yang berbuah-buah, pernikahan yang berbuah lebat, pernikahan bukan yang hanya sekedar bertahan, pernikahan yang hanya setiap hari mungkin mengalami penderitaan sebetulnya hanya karena faktor sosial, hanya faktor mungkin tidak kuat menahan malu jika harus pisah. Mereka tetap ada di dalam satu rumah. Pernikahan yang baik menurut Alkitab adalah pernikahan yang menjadi kesaksian, yang menjadi berkat, di mana sepasang suami istri yang menikah
sebagai ayah dan ibu, kalau mereka diberkati dengan memiliki anak atau keturunan, mereka menjadi papa dan mama yang bisa menjadi teladan. Dan bagi keluarga besar, mereka menjadi orang yang pasangan yang sangat dihargai, karena pernikahan mereka adalah pernikahan yang bisa menjadi kesaksian, pernikahan yang membawa dampak yang baik, pernikahan yang membawa dampak positif. Karena memang sadar atau tidak sadar, setiap pernikahan pasti akan mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya. Dia akan meninggalkan warisan, legacy ya kepada keturunannya. Persoalannya sekarang, apa yang akan ditinggalkan? Apakah hanya sekedar harta yang banyak? Apakah sekedar hanya meninggalkan materi yang berlimpah, tapi tanpa nilai, tanpa iman, tanpa karakter yang baik? Saya percaya itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap bahwa anak cucu kita nanti menjadi orang-orang juga yang hidup di dalam damai sejahtera, takut akan Tuhan, dan diberkati Tuhan. Mungkin hari-hari ini tantangan terhebat adalah tantangan faktor kekhawatiran soal ekonomi. Karena faktor pandemi, faktor COVID-19. Sebagian besar banyak rumah tangga mengalami kekhawatiran ekonomi. Bersyukurlah saudara kalau sampai hari ini secara ekonomi Tuhan masih pelihara. Ada banyak orang-orang yang saya kenal mengalami kesulitan. Saya percaya tidak ada mempelai yang memasuki pernikahan dengan berharap menghadapi kesulitan ekonomi. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Hidup bisa terus berubah. Suatu saat mungkin Citra dan Cika harus menghadapi tantangan ini. Walaupun kita berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan menjauhkan semuanya dari pernikahan mereka. Tetapi mungkin bukan persoalan ekonomi. Seperti tadi saya katakan, awalnya mereka hidup sendiri-sendiri. Mereka punya kemauan sendiri-sendiri, karakter sendiri-sendiri. Sekarang mereka harus hidup berdua. Perbedaan harus dijadikan satu. Perbedaan harus coba untuk dihilangkan dan dicarikan persamaannya. Saya percaya ini juga bukan hal yang mudah. Membutuhkan kerja keras. Karena itu sebuah pernikahan yang berbuah lebat, bukan hanya kita perlu Tuhan, karena ada saat-saat tertentu tantangan hidup kita adalah melampaui kekuatan kita. Bukan hanya ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah-masalah yang lain. Ada saat-saat tertentu secara manusia kita tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi saya percaya pernikahan yang akan bertahan adalah kalau pernikahan itu mengajak serta Tuhan di dalamnya. Meminta pertolongan Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Dan yang kedua, selain kita memerlukan Tuhan, saya percaya pernikahan yang menghasilkan buah-buah yang menjadi kesaksian buat orang adalah kalau kedua-duanya sama-sama memiliki kedewasaan. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau suaminya nyebelin, tunduk sama suami, itu yang susah. Saya nggak bilang gampang, susah. Tetapi firman Tuhan beri jalan keluar. Oke. Bukan simsalabim merubah keburukan pasangan. Dan itu nggak mungkin terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Kalau memang itu terjadi, jangan dilawan pakai kekuatan ngomong. Jangan dilawan pakai kekuatan bicara. Alkitab bilang, biarlah engkau tunjukkan sikapmu yang lemah lembut, maka Tuhan akan menolong dan Tuhan akan bekerja. Saya banyak mendoakan istri-istri yang memohon doa, memohon dukungan doa kepada saya supaya suaminya bertobat dan hidup dalam jalan yang benar. Kami sering berdoa untuk wanita seperti itu. Tapi seringkali doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Di satu sisi kami berdoa habis-habisan,
Tapi satu sisi setiap hari sang istri terus melawan suami, terus melawan suami, terus melawan suami. Dan ujung-ujungnya tidak ada mujizat terjadi. Firman Tuhan bilang, "Hei istri, tunduk, buktikan engkau adalah murid Kristus yang sejati." Banyak berdoa, banyak mencucurkan air mata. Tunjukkan sikap yang tetap baik. Jangan balas jahat dengan jahat. Jangan lawan selingkuh dengan selingkuh lagi. Tetaplah baik sebagai istri yang memiliki karakter Kristus dalam hidup. Percayalah, Tuhan akan melakukan mujizat yang dahsyat dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini suatu bukti bahwa melakukan pernikahan itu gak mudah. Dari satu sisi pihak istri tunduk pada suami, itu bukan hal yang mudah. Sekali lagi, kalau suaminya baik, pasti gampang tunduk. Tapi bagaimana kalau suaminya tidak baik? Alkitab bilang harus tetap tunduk. Buat Cika, ini satu tantangan. Tapi saya percaya ilmunya udah cukup banyak dari Cika, saudara. Dia pasti akan belajar tunduk sama Citra. Amin, Cika. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat yang mendengar. Biarlah firman ini bukan hanya menjadi sebuah pengajaran, tetapi menjadi sebuah rema yang menginspirasi, yang memotivasi setiap pernikahan di tempat ini. Sebentar kami akan melakukan proses acara pemberkatan pernikahan kudus buat anak-anak kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu, Tuhan, berkat-Mu mengalir. Bukan hanya sekedar kami hadir di sini untuk sekedar berkumpul, mendukung secara manusiawi, tapi kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati pernikahan yang akan kami sama-sama doakan. Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut atau melakukan acara proses pemberkatan pernikahan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Asli apa bukan? Asli. Ini soalnya pengantin kolonial. Kalau kolonial tuh zaman dulu ya, saudara-saudara ada terus ada yang milenial. Ini kolonial nih. Nah, asli gak? Asli. Masih berlanjut. Sekarang Citra, buka maskernya, Cika. Asli gak? Nah, soalnya kemarin kalau yang tadi di video saya lihat pakai stuntman kan cowoknya ya. Kali ini sama-sama asli ya. Ya. Ceweknya cakep, cowoknya kok ya itulah Cit ya. Enggak lah. Oke, saudara-saudara ya. Inti semua pernikahan Kristiani adalah ketika kedua mempelai mengikrarkan janji nikahnya di hadapan seluruh keluarga besar, di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan Tuhan. Dan saat itu tugas kita adalah hanya meneguhkan. Bagian yang lain itu hanya pernak-pernik. Karena memang kondisi kita hari ini sedang dalam masa pandemi, saya minta maaf buat Citra dan Cika, kita tidak melakukan yang lain. Saya berharap kalian tetap sukacita bahwa secara sederhana pemberkatan ini kita lakukan, tetapi sah di matanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, saya Citra Bintoro menerima engkau, Francisca, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya di dalam Tuhan. Saya berjanji akan mengasihimu, melindungimu, dan setia kepadamu. Dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, bahkan dalam segala situasi, seperti yang firman Tuhan perintahkan, sampai maut yang memisahkan kita. Haleluya, ayo tepuk tangan luar biasa. Mantap, luar biasa ya. Semangat luar biasa Citra. Melampaui yang saya harapkan. Luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangan dong. Biar groginya hilang ya. Oke, sekarang Cika. Ayo semua diam dulu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, saya Francisca menerima Engkau Cintra Bintoro sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan. Saya berjanji akan mengasihimu, melayanimu dan hormat kepadamu dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, bahkan dalam segala situasi seperti yang diperintahkan firman Tuhan sampai maut memisahkan kita. Amin. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Tunggu, biar foto dulu, biar sah. Biar sah dulu, ya. Oke, tepuk tangan juga. Luar biasa. Di hadapanmu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Mereka telah mengikrarkan janji nikah mereka. Sehidup semati, dalam keadaan apapun, situasi apapun, mereka berkomitmen bersama-sama mempertahankan, bahkan membangun pernikahan ini menjadi pernikahan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, karena itu kiranya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati, aku meneguhkan segala ikrar, segala komitmen pernikahan dari Citra Bintoro dan Francisca di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga segala berkat Tuhan turun ke atas pernikahan mereka, berkat yang melimpah-limpah buat kehidupan rumah tangga mereka. Keluarga ini akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan berikan, bukan hanya berkecukupan tapi berkelimpahan. Anak cucu mereka akan menjadi perkasa di dunia ini. Tuhan akan pakai pernikahan mereka menjadi pernikahan yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Kami percaya Tuhan Kau akan mengangkat dia semakin tinggi, semakin ke atas. Kami percaya karena berkat Tuhanlah yang akan turun ke atas rumah tangga ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang telah mempersatukan mereka, Engkau yang telah merestui mereka, dan hari ini Engkau jugalah yang akan memberkati mereka. Hamba hanya berdoa untuk memohon kepadamu berkat-Mu yang melimpah turun ke atasnya. Tuhan, biarlah melalui pernikahan ini keluarga besar mereka menjadi keluarga besar yang kompak, yang bersatu, menjadi keluarga besar yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh percaya hari ini Engkau akan memberkati Citra Bintoro dan Francisca di dalam sebuah pernikahan yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati pernikahanmu anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Take the bread of life, broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade the sinners in.